Saat kamu membutuhkannya, kamu sudah kehilangan dia. Dengarkan ini, kamu tidak akan mendapatkan kekuasaan atas seorang wanita dengan mengejarnya, menyenangkannya, atau membuktikan dirimu. Kamu mendapatkannya dengan menjauh. Saat kamu menyadari bahwa kamu tidak membutuhkannya, kamu akan mendapatkan kekuasaan dengan mengetahui bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada perhatiannya, persetujuannya, atau validasinya. Bagaimana jika semua yang kamu dengar tentang cara mendapatkan wanita hanya untuk membuatmu lemah? Bagaimana jika dunia memprogrammu untuk melayani, tunduk, mengemis, dan menyebutnya cinta? Video ini bukan untuk yang lemah hati, ini untuk pria yang lelah merasa tidak terlihat, lelah memberi lebih dari yang dia dapatkan, lelah berperilaku seperti badut hanya untuk dipilih. Ini adalah panggilan untuk bangkit, dan jika kamu siap mendengar kebenaran, komentarlah sekarang. Saya memilih kekuasaan. Dia menginginkan pria yang tidak membutuhkannya, bukan orang yang mengiriminya pesan 12 kali sehari, bukan orang yang menangis ketika dia mengatakan dia tidak merasakannya lagi. Dia menginginkan pria yang bisa pergi di tengah kalimat dan tidak pernah melihat ke belakang. Jika rasa hormat menghilang, itulah kekuatanmu. Kamu telah diajarkan salah oleh masyarakat yang mengajarkan untuk bersikap baik, menyenangkan, dan lembut. Mereka berkata, istri yang bahagia, hidup yang bahagia. Mereka menyuruhmu untuk terbuka, menangis, dan mengungkapkan semua emosimu serta mengutamakan dia. Tapi tanyakan pada dirimu sendiri, apakah itu membuatnya lebih mencintaimu atau justru menjauhkannya saat kamu terlalu tersedia, terlalu lembut, terlalu emosional? Kekuatan bukan terletak pada volume, tetapi dalam keheningan. Rasa hormat tidak diminta, itu diperoleh. Dan cinta yang kamu inginkan hanya datang ketika kamu mencintai dirimu sendiri lebih dari yang bisa kamu cintai padanya. Dalam video ini, aku akan menunjukkan kepadamu cara mendapatkan kekuasaan atas wanita manapun, bukan dengan manipulasi, bukan dengan paksaan, tetapi dengan menjadi pria yang tidak bisa dihindari. Pertama-tama, berhentilah merasa bahwa kamu membutuhkannya untuk merasa utuh. Rasa kehilanganmu muncul ketika dia mulai merasakan bahwa kamu lebih bergantung padanya daripada dia terhadapmu. Ini bukan soal siapa yang lebih peduli, ini soal keseimbangan yang tidak lagi setara. Ketika hidupmu mulai berputar mengelilingi dia, mengharap persetujuannya, mencari perhatiannya, kamu secara tidak sadar menempatkan dirimu di posisi yang lebih rendah. Dia mungkin tidak mengatakannya langsung, tapi nalurinya akan menangkap perubahan itu. Dari cara kamu berbicara, sikap tubuhmu, sampai cara kamu bereaksi padanya. Dan perlahan-lahan rasa hormat yang dulu ada mulai mengikis. Seorang wanita secara alami tidak bisa mempertahankan rasa kagum kepada pria yang tidak bisa mengarahkan dirinya sendiri. Ketika kamu terlalu bergantung pada penerimaannya, berharap dia membenarkan setiap langkahmu, kamu sebenarnya sedang menyingkirkan daya tarik yang membuatnya mendekat sejak awal. Mengiriminya pesan tanpa henti, meminta validasi untuk keputusanmu, atau terus-menerus menunggunya menghubungi dulu, semua itu bukan cinta, itu ketergantungan. Dan ketergantungan adalah sesuatu yang membuat orang ingin menjauh, bukan mendekat. Dia tidak hadir dalam hidupmu untuk dijadikan pusat duniamu. Dia tertarik padamu karena ada sesuatu dalam dirimu, tekad, arah, keyakinan terhadap hidupmu sendiri. Tapi saat kamu mengubah dia menjadi pusat misimu, kamu menghilangkan kekuatan itu. Kamu mulai hidup untuk dia, bukan untuk dirimu sendiri, dan itulah awal dari kehilangan. Kalau kamu ingin ketertarikan itu bertahan, kamu perlu kembali menjadi orang yang sulit terguncang. Bukan berarti kamu harus bersikap dingin atau acuh tak acuh, tapi kamu perlu menunjukkan bahwa hidupmu tidak bergantung padanya. Bahwa kamu bisa tetap berjalan dengan penuh semangat, terarah, bahkan jika suatu hari dia memilih pergi. Ketertarikan muncul dari keyakinan, dari kehadiran seseorang yang tahu kemana dia melangkah. Bangunlah duniamu dari dalam keluar. Fokuskan energi untuk memperkuat dirimu sendiri. Hentikan kebiasaan mengecek apakah dia melihat unggahanmu atau menafsirkan pesan-pesannya seolah-olah itu teka-teki besar. Setiap menit yang kamu habiskan untuk itu adalah menit yang seharusnya kamu gunakan untuk bertumbuh. Alihkan obsesi itu, bukan pada dia, tapi pada proses menjadi lebih kuat, lebih bijak, lebih tenang. Mulailah hari lebih awal. Gerakkan tubuhmu sampai kamu merasa jernih. Bacalah sesuatu yang memperkaya pikiranmu, yang membuatmu memandang dunia dengan cara baru.
Jauhkan dirimu dari orang-orang dan hal-hal yang hanya membuang waktumu. Jadikan mimpimu sebagai prioritas dan rawatlah dengan keseriusan penuh seperti petani yang merawat tanahnya sebelum musim panen tiba. Yang paling penting, hadapilah ketidaknyamanan dengan sukarela. Jangan lari dari rasa sakit, belajarlah darinya. Setiap tantangan adalah pelatihan bagi dirimu untuk menjadi lebih kuat, lebih siap menghadapi dunia nyata. Karena pria yang bisa tetap tegak di tengah badai tidak akan pernah mudah digoyahkan oleh siapapun, termasuk oleh wanita yang paling dia cintai. Wanita tidak akan mengatakannya terus terang, tapi mereka ingin pria yang tetap berdiri teguh meskipun diuji, yang tidak panik saat dia butuh ruang, yang tidak merasa terancam saat hubungan diuji. Pria yang bisa berkata tidak dengan tenang ketika memang perlu, bukan karena ingin melawan, tapi karena dia tahu batasannya. Pria yang tidak kehilangan dirinya sendiri hanya demi diterima. Tarik kembali energi yang telah kamu berikan secara berlebihan. Berhenti meminta maaf untuk hal-hal yang kamu yakini. Berhenti menjelaskan dirimu kepada orang yang sudah memutuskan tidak mau mendengarkan. Diam-diam, ambillah semua kekuatan itu kembali dan gunakan untuk membangun dirimu. Mulailah mencintai dirimu sendiri lebih daripada kamu menginginkan cintanya. Karena saat kamu lebih menghargai nilai pribadimu, dunia luar akan merasakannya, termasuk dia. Dan tanpa harus kamu paksakan, kamu akan melihat perubahan dalam caranya memperlakukanmu. Bukan karena kamu bermain peran, tapi karena kamu menjadi lebih solid, lebih jelas, lebih penuh. Cinta sejati tumbuh dari tempat yang stabil, bukan dari ketidakpastian. Jika kamu merasa butuh diselamatkan, kamu belum siap mencintai. Tapi jika kamu sudah utuh, kamu tidak akan takut kehilangan siapapun. Dan justru di situ kekuatanmu. Kamu menjadi pria yang menarik bukan karena mengejar cinta, tapi karena kamu mewujudkan kehidupan yang layak dicintai. Kuncinya bukan tentang mengalahkan siapapun, bukan tentang mendominasi, tapi tentang menjadi sangat konsisten dalam jalurmu, sehingga keberadaanmu sendiri berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Dia tidak perlu disuruh untuk memperhatikan, dia akan memperhatikan karena energimu terlalu kuat untuk diabaikan. Jadi mulai hari ini, ingat, kasih sayangnya adalah tambahan, bukan kebutuhan pokokmu. Kedua, kuasai pikiranmu. Seorang wanita hanya bisa percaya pada pria yang percaya penuh pada dirinya sendiri. Dia hanya mau mengikuti orang yang tahu kemana dia berjalan. Bahkan saat suasana jadi tidak pasti, kamu tidak akan mendapatkan rasa hormatnya dengan mencoba mengendalikan dirinya. Kamu mendapatkannya dengan mengendalikan dirimu sendiri, khususnya pikiranmu. Masalah sesungguhnya bukan antara kamu dan dia. Masalahnya adalah antara kamu dan caramu merespons. Antara egomu yang ingin segera bertindak dan ketenanganmu yang tahu harus menahan diri. Kalau suasana hatimu berubah-ubah mengikuti perlakuannya, bahagia saat dia manis, hancur saat dia dingin, artinya kamu menyerahkan kekuatanmu. Kamu membiarkan dia, bukan dirimu sendiri, yang menentukan arahmu. Seorang pria yang kuat tidak tergantung pada persetujuan orang lain. Dia tahu siapa dirinya, bahkan ketika ditolak atau tidak diakui. Banyak pria sebenarnya punya potensi besar, tapi kalah bukan karena kurang tampan atau kurang pintar. Mereka kalah karena tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Mereka gugup saat diuji, panik saat tidak diperhatikan, atau langsung menyerah saat hubungan terasa berat. Padahal, seringkali wanita melakukan itu untuk melihat apakah pria di depannya sungguh kuat atau hanya pura-pura. Kalau kamu mau tetap dihargai, kamu harus berhenti bereaksi. Berhenti hidup hanya dari dorongan sesaat. Mulai perhatikan pikiranmu tanpa harus menuruti semuanya. Dengarkan rasa takutmu tanpa harus mengikutinya. Saat egomu terganggu, saat emosimu mendorongmu untuk bertindak bodoh, tetaplah diam. Jangan langsung membalas pesan. Jangan tergoda untuk membuktikan sesuatu. Diam bukan berarti lemah. Diam berarti kamu menguasai diri. Wanita bisa merasakan perbedaan itu. Mereka tidak melihat seberapa keras kamu berbicara, tapi seberapa kuat kamu bertahan dalam diam. Mereka memperhatikan, apakah kamu tetap tenang saat keadaan memburuk atau kamu mudah terpancing. Kekuatan ini tidak datang begitu saja. Ia dibangun sedikit demi sedikit. Dari kebiasaan sederhana seperti bangun tepat waktu, menjaga tubuhmu tetap fit, membaca hal-hal yang memperkaya pikiranmu, dan melatih dirimu menahan godaan untuk bereaksi cepat.
Kamu belajar menahan keinginan membalas, menahan keinginan menjelaskan, dan hanya bertindak dari prinsip, bukan dari emosi sesaat. Membangun kekuatan pikiran berarti belajar merasakan emosi tanpa diperbudak olehnya. Belajar mengalami ketidaknyamanan tanpa harus segera mengubahnya. Seorang pria sejati bisa tersenyum dan tetap berjalan bahkan ketika dunia di sekitarnya sedang kacau. Kejelasanmu menarik, ketenanganmu menahan, dan kekuatan batinmu membuatnya merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Itu sebabnya setiap pilihan kecilmu sehari-hari membentukmu. Apakah kamu menghindari ketidaknyamanan atau menantangnya? Apakah kamu membangun dirimu atau terus mencari kenyamanan instan? Dia tidak bisa mengikuti pria yang tidak bisa mengarahkan dirinya sendiri. Tidak butuh kata-kata besar, tidak butuh penjelasan panjang. Cukup jadikan tindakanmu konsisten dengan nilai yang kamu pegang. Bangun pagimu dengan tujuan. Bicara seperlunya, biarkan perbuatanmu bicara lebih banyak. Jangan ikut dalam perdebatan. Jangan bereaksi pada setiap perubahan suasananya. Pegang tenangmu, jaga fokusmu. Kamu tidak perlu meyakinkannya untuk tinggal. Kamu hanya perlu menjadi pria yang pantas diikuti. Dan itu terlihat bukan dari janji, tapi dari caramu tetap stabil ketika semua yang lain berubah. Saat dia melihatmu tetap berdiri kokoh, tanpa drama, tanpa perlu membuat dia merasa bersalah, dia akan merasa nyaman. Karena pada akhirnya, dia tidak mencari seseorang untuk diperbaiki, dia mencari seseorang untuk diikuti. Bangunlah itu dalam keheningan, dalam rutinitasmu, dalam keseriusanmu membangun kehidupan yang layak dipimpin. Bukan demi membuktikan siapa dirimu padanya, tapi demi menjadi seseorang yang kuat dengan atau tanpa dia. Itulah caranya kamu benar-benar menguasai situasi. Bukan dengan mencoba menguasainya, tapi dengan sepenuhnya menguasai dirimu sendiri. Ketiga, pegang arahmu. Kalau kamu tidak punya arah yang jelas, kamu tidak benar-benar ada di dunianya. Kamu hanya berputar mengelilinginya. Wanita tidak menghormati pria yang membungkuk untuk menyenangkan. Dia menghormati pria yang tahu apa yang dia jalani dan berdiri di atas itu, bahkan saat diuji. Kalau keyakinanmu goyah hanya demi membuatnya tetap di sisimu, secara perlahan rasa hormat itu menghilang. Mengendalikan arah bukan tentang mengendalikan dia. Ini tentang mengendalikan dirimu. Tentang tahu apa yang penting buatmu dan tidak menjual itu demi diterima. Kamu tidak perlu mengangkat suara atau menunjukkan sikap keras. Ketegasanmu terlihat dari keputusanmu yang tenang. Saat kamu tetap pada prinsip saat dia menguji emosi, saat kamu tetap tenang saat jaraknya terasa dingin, dia tahu kamu bukan sekadar kata-kata. Dia mungkin tidak mengatakan apa-apa, tapi dia merasakan semuanya. Dia tahu ketika kamu mulai membiarkan hal-hal yang dulu kamu tegakkan. Dia memperhatikan ketika kamu mengorbankan dirimu sendiri demi menghindari konflik. Bukan karena dia ingin kamu jatuh, tapi karena dia secara naluriah butuh tahu apakah kamu cukup kuat untuk tetap pada jalurmu bahkan saat ada tekanan. Kamu kehilangan arah saat kamu menjelaskan berlebihan, membenarkan atau menoleransi apa yang seharusnya kamu tolak. Bila kamu tidak mengkhianati nilai kamu tidak perlu berdebat. Kamu cukup hidup di dalamnya dan itu sudah berbicara lebih lantang daripada 1000 penjelasan. Dia tidak mencari pria yang selalu setuju, dia mencari pria yang tahu kapan harus berkata tidak, tanpa amarah, tanpa ketakutan. Pria seperti itu memberi rasa aman. Karena ketegasan yang tenang menunjukkan bahwa kamu punya pondasi sendiri, bukan bergantung pada persetujuannya. Dalam hidup kamu bukan pelamar, kamu pembuat jalan. Kalau kamu mulai menyesuaikan semuanya hanya untuk menjaga dia tetap nyaman, kamu kehilangan daya tarikmu. Pegang prinsipmu, bukan dengan keras kepala, tapi dengan kesadaran penuh tentang siapa dirimu. Kalau kamu bilang ketepatan waktu penting, jaga itu. Kalau kamu bilang kesetiaan tidak bisa dinegosiasikan, jangan kompromi. Kalau kamu bilang misi hidupmu utama, jangan tukarkan itu untuk kenyamanan sesaat. Setiap kali kamu bertahan, rasa hormatnya tumbuh. Setiap kali kamu mundur, pelan-pelan dia melihatmu sebagai orang lain. Dan pada titik tertentu, jika kamu terus menyerah, kamu kehilangan posisimu di hatinya, bukan karena dia kejam, tapi karena kamu berhenti menjadi sosok yang dia bisa percayai. Memegang arah bukan berarti mendominasi. Itu berarti kamu tahu kemana kamu pergi, dan orang lain bisa memilih bergabung atau tidak. Kalau dia tidak bisa berjalan bersamamu, kamu lepaskan dengan tenang, tanpa marah, tanpa drama, karena kamu tahu, tidak semua orang ditakdirkan berjalan di jalurmu.
Kamu membangun hidupmu dan hanya yang selaras yang akan tinggal. Saat dia merasakan bahwa kamu tidak tergerak oleh emosinya, tidak mudah tergoda oleh kemudahannya, disitulah dia mulai mempercayaimu lebih dalam. Karena di balik semua sikap dan ujiannya, dia sebenarnya hanya mencari satu hal, pria yang tetap kokoh saat badai datang. Ini bukan tentang menjadi dingin, ini tentang menjadi kuat, memberinya ruang untuk merasa aman, karena kamu tidak akan runtuh walau ada tekanan. Dan rasa aman itu lahir bukan dari kata-kata, tapi dari kehadiranmu yang konsisten. Cintai dia sepenuh hati, tapi jangan pernah menempatkan dia di atas tujuan hidupmu. Karena saat kamu menyerahkan arahan hidupmu, kamu kehilangan pusatmu. Jadilah pria yang mencintai, tetapi tetap pada jalannya. Bukan karena keras kepala, tapi karena itu adalah pondasimu. Pada akhirnya dia akan memilih, ikut berjalan di sisimu atau mencari jalannya sendiri. Tapi apapun pilihannya, kamu tetap berdiri. Dan itu lebih dari apapun adalah yang membuatmu tak tergoyahkan. Keempat, memimpin tanpa mengejar. Pria yang sejati tidak mengejar, dia memimpin. Dia tidak berlari di belakang apapun yang seharusnya datang dengan sendirinya. Dia tidak membujuk, tidak merayu dengan kata-kata kosong, tidak berusaha keras untuk diterima. Dia membangun dunia yang layak untuk dimasuki. Kepemimpinannya bukan dalam gerakan mencari, itu dalam kehadiran yang tak tergoyahkan. Dia tidak pernah menjadi pria yang sibuk meyakinkan atau membanjiri dengan hadiah agar dia bertahan. Dia adalah pria yang berjalan lurus, tegas, penuh arah, dan karena itulah nalurinya mau bergabung atau tertinggal. Saat kamu mulai mengejar, kamu menuliskan naskah baru. Naskah yang meletakkan beban kepemimpinan di pundaknya dan dalam-dalam dia membencinya, bahkan jika dia tidak sadar kenapa. Mengejar bukan romantisme, itu adalah pengakuan diam-diam bahwa kamu tidak cukup yakin dengan dirimu sendiri. Kamu berteriak tanpa suara, "Saya tidak percaya nilai saya cukup, jadi saya membutuhkanmu untuk memvalidasinya." Tapi dunia berubah ketika kamu menarik kembali kebutuhan itu. Ketika validasi yang kamu cari bukan berasal darinya, tetapi lahir dari dalam hatimu sendiri. Ketika kamu berhenti berlari mengejar dia, dan mulai berlari mengejar kebesaranmu sendiri, saat itulah dunia berhenti dan melihat, termasuk dia. Karena ketertarikan sejati tidak lahir dari kebutuhan, ia lahir dari keutuhan. Dia tidak butuh dibanjiri hadiah atau perhatian, dia butuh terinspirasi. Dan inspirasi itu tidak datang dari permintaan. Ia lahir dari gerakan nyata. Bangun hidupmu hingga keberadaanmu terasa seperti gravitasi. Tidak perlu berteriak, tidak perlu membuktikan, hanya ada dan itu cukup. Pria sejati berbicara melalui pilihannya, bukan retorikanya. Kamu tidak mengejar wanita, kamu mengejar penguasaan. Kamu mengejar keunggulan. Kamu mengasah pikiranmu sampai kamu dibayar hanya untuk ide-ide yang kamu miliki. Kamu mengasah tubuhmu sampai menjadi bukti dedikasimu. Kamu membangun jaringan dan nama yang membuka pintu bukan dengan permintaan, tetapi dengan reputasi. Dan sepanjang perjalanan itu kamu tetap penuh kasih namun berakar kuat. Kamu mencintai tapi tidak pernah melepaskan prinsip. Kamu tidak mengejar karena yang seharusnya datang tidak pernah memaksa kamu untuk mengorbankan diri sendiri. Kehadiranmu bukan untuk dikonsumsi siapapun yang lewat. Itu adalah hadiah yang layak diperoleh. Jika dia wanita yang tepat, dia akan merasakannya. Dia akan menemukan kenyamanan dalam gravitasi kehadiranmu, karena pria yang memimpin tanpa mengejar memancarkan kepercayaan yang membuat segalanya terasa aman. Tidak melalui kata-kata manis, tetapi melalui fondasi yang tak tergoyahkan. Dan kehadiran semacam itu tidak bisa dibuat-buat. Ia ditempa dalam kesendirian. Ia dibangun di pagi-pagi hening saat tak ada yang melihat. Dalam latihan-latihan berat saat tak ada yang bersorak, dalam refleksi terdalam saat dunia terlalu sibuk untuk peduli. Kamu memimpin tanpa mengejar dengan menjadi pria yang tidak pernah memohon untuk diperhatikan. Karena jauh di dalam dia selalu memperhatikan. Dia melihat bagaimana kamu menanggapi jaraknya, bagaimana kamu bertahan ketika rasa keingintahuannya mendingin, bagaimana kamu bergerak saat seolah-olah tidak ada yang peduli. Itu adalah ujian tanpa kata. Dan pria sejati lulus ujian itu dalam keheningan. Dan ketika kamu membuktikan itu, ketika tindakanmu berbicara lebih keras daripada keinginanmu, dinamika berubah. Dia mulai mendekat, bukan karena kamu menariknya, tetapi karena dia tidak bisa tidak merespons medan gravitasi dari seorang pria yang hidup dalam misinya.
Di ruang itu, kamu akhirnya merebut kembali takhtamu. Kamu tidak berjongkok meminta validasi. Kamu berdiri, kamu berjalan, kamu membangun. Kamu tidak lahir untuk mengejar persetujuan. Kamu lahir untuk membentuk dunia dengan kehadiranmu. Saat kamu berhenti berusaha untuk disukai dan mulai menjadi pribadi yang layak dihormati, dunia memperhatikan. Wanita memperhatikan. Kesempatan memperhatikan. Dunia menunduk pada pria yang tidak pernah tunduk pada ketakutan atau kebutuhan. Kamu tidak perlu sempurna, kamu hanya perlu berkembang setiap hari. Kamu hanya perlu setia pada nilai-nilai yang kamu tahu benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat, bahkan ketika kamu berjalan sendirian. Kepemimpinanmu lahir saat alasan-alasanmu mati. Kepercayaan dirimu lahir saat kamu memilih untuk bergerak melewati ketakutanmu. Kekuatanmu lahir saat kamu menolak untuk mengorbankan prinsip-prinsipmu demi kenyamanan sesaat. Kamu tidak hancur. Kamu hanya terkubur di bawah lapisan kebiasaan, gangguan, dan rasa takut. Saatnya membakar itu semua. Saatnya membangun dirimu menjadi pria yang tidak dikenal bahkan oleh bayanganmu sendiri. Ini adalah hidupmu. Ini ceritamu. Ini jalur yang kamu ciptakan, bukan jalur yang kamu tunggu-tunggu orang lain berikan padamu.